Sebenarnya, sadar atau enggak, saat ini juga Anda tuh lagi ada di dalam sebuah permainan. Bukan, ini bukan permainan video atau papan skor. Tapi ini permainan yang kita mainkan setiap hari. Permainan yang isinya tuh percakapan, kontak mata, momen hening, permintaan maaf. Ya, semua interaksi antar manusia. Sadar atau tidak, setiap interaksi kita itu adalah bagian dari sebuah pola pilihan yang jauh lebih besar. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Karena gini deh, sementara 99% orang cuma reaktif, emosional, dan gak konsisten, ada 1% orang yang tahu cara mainnya. Dan mereka bisa mengungguli hampir semua orang tanpa perlu maksa atau manipulasi. Mereka menang bukan karena lebih agresif, tapi karena mereka bisa lihat papan permainan yang gak dilihat orang lain. Poin utamanya tuh ini, setiap pilihan yang Anda buat, sekecil apapun, itu secara diam-diam ngajarin orang lain gimana cara memperlakukan Anda di masa depan. Nggak ada tuh yang namanya keputusan netral. Anda diam, itu sebuah langkah. Anda mentolerir sesuatu, itu sebuah sinyal. Anda mengabaikan sesuatu, itu juga tetap sebuah umpan balik. Anda nggak bisa milih buat nggak ikut main. Bahkan saat Anda nggak memilih pun, itu udah jadi sebuah strategi. Nah, kalau kita melihat hidup sebagai sebuah permainan, ya pasti kita pengen menang kan? Tapi justru disitulah jebakannya. Banyak yang mikir menang itu artinya mendominasi. Sebuah pola pikir jangka pendek yang seringnya malah jadi bumerang. Yuk kita lihat kenapa? Oke, di satu sisi ada yang namanya si petarung. Coba bayangin deh rekan kerja yang harus selalu menang argumen di rapat. Bahkan buat hal-hal sepelek. Ya, dia mungkin menang argumen saat itu. Tapi orang-orang mulai ngejauhin dia buat proyek berikutnya. Di sisi lain, ada si penyenang. Teman yang selalu bilang iya buat setiap permintaan. Padahal dia sendiri udah keteteran. Mereka dianggap baik, tapi ujung-ujungnya mereka capek sendiri dan ngerasa dimanfaatin. Dua-duanya ini adalah jalan menuju kekalahan jangka panjang. Dan disinilah letak paradoksnya. Kemenangan yang rasanya paling memuaskan saat itu juga, seringkali justru yang paling merugikan Anda dalam jangka panjang. Si petarung berakhir sendirian, dan si penyenang berakhir kehabisan tenaga. Strateginya beda, tapi hasilnya sama. Mereka kalah karena mereka nggak ngerti permainan yang sebenarnya itu apa. Jadi, kalau strategi-strategi umum ini ternyata gagal, terus apa dong yang berhasil? Nah, seorang ilmuwan politik, namanya Robert Axelrod, mencoba menjawab ini, bukan dengan nebak-nebak, tapi dengan sebuah eksperimen yang brilian. Dia mengubah interaksi manusia jadi simulasi komputer buat nemuin strategi pemenangnya. Axelrod ini ngundang para ahli strategi paling cerdas di dunia, matematikawan, ekonom, analis militer, buat bikin program komputer yang bakal bersaing satu sama lain. Jadi ini kayak pertarungan pamungkas buat ngebuktiin pola pikir mana sih yang benar-benar paling unggul di dunia nyata. Dan yang paling menarik, semua pendekatan super canggih ini gagal total. Program yang dibangun pakai tipu muslihat, intimidasi, sama ketidakpastian, semuanya datang dengan teori super jenius tentang cara mendominasi dan semuanya kalah telak. Strategi yang menang itu bukan yang paling jenius, bukan yang paling rumit, dan jelas bukan yang paling agresif. Pemenangnya adalah strategi yang luar biasa sederhana yang dibangun di atas prinsip yang bahkan anak kecil pun bisa ngerti. Coba dibayangin, para ahli strategi paling pinter di dunia ini dikalahkan sama sebuah program yang super simple. Strategi pemenang ini bisa menghancurkan program yang isinya manipulasi, menetralkan pemain yang agresif, dan dengan gampangnya ngebentuk aliansi sama program yang jujur. Para ahli itu kaget banget. Dan ini dia aturannya, simple banget. Pertama, selalu mulai dengan kerjasama. Asumsinya baik dulu. Kedua, kalau pihak lain bekerja sama, ya lanjutin kerjasama. Tapi kalau mereka berkhianat, cerminkan pengkhianatan itu. Tapi cukup sekali. Dan ketiga, yang paling penting, kalau mereka balik kerjasama lagi, lupakan yang kemarin. Dan mulai dari awal lagi. Nggak ada main-mainin perasaan. Cuma kejelasan, keadilan, dan tanggung jawab instan. Nah, ini nih yang keren banget buat ngejelasin kenapa strategi ini bisa menang. Kemenangan sejati itu bukan datang dari menghancurkan lawan. Kemenangan datang dari menciptakan kerjasama sebanyak mungkin dan menghindari konflik jangka panjang. Strategi ini menghukum pengkhianatan secukupnya aja, biar orang mikir dua kali, tapi selalu siap buat memaafkan. Oke, strategi simple ini menang di simulasi komputer. Terus gimana di dunia nyata? Kekuatan sebenarnya tuh baru muncul waktu kita terapin ini ke orang beneran, dengan emosi dan konsekuensi yang nyata. Jadi gini, strategi cermin ini ngebangun sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekedar pertahanan diri.
Dia ngebangun reputasi. Dan reputasi adalah mata uang dalam setiap permainan yang Anda mainkan. Bisa dibilang, itu aset Anda yang paling berharga. Oke, kita bedah ya gimana cara kerjanya buat ngebangun reputasi. Orang yang pakai strategi ini selalu mulai dengan ramah dan asumsi baik. Tapi, begitu ada yang ngelewatin batas, mereka nggak meledak-ledak atau ngemis-ngemis. Mereka merespon dengan balasan yang setimpal. Dan begitu perilaku yang salah itu diperbaiki, mereka langsung balik normal lagi. Nggak ada dendam, nggak ada nyindir-nyindir. Simple. Anda kerjasama, saya kerjasama. Anda curang, saya bela diri. Anda perbaiki, kita lanjut lagi. Nah, ini alasan psikologis kenapa cara ini efektif banget. Waktu respons Anda itu konsisten dan sepadan, orang-orang justru jadi rileks di sekitar Anda. Mereka tahu apa yang Anda hargai, apa yang Anda nggak bisa tolerir, dan yang paling penting, mereka tahu Anda nggak diam-diam nyimpan dendam. Ketidakpastianlah yang menciptakan rasa takut, bukan batasan yang jelas. Jadi, pada akhirnya, keuntungan terbesar itu bukan datang dari mengintimidasi orang lain. Keuntungan terbesar datang dari menjadi tipe orang yang bikin orang lain mau kerjasama dengan Anda. Anda nggak perlu maksa orang buat loyal. Anda menciptakan kondisi di mana loyalitas itu jadi masuk akal. Ini bukan soal jadi lembek loh, ini soal punya struktur. Dan struktur yang jelas selalu menang dalam setiap versi kehidupan. Jadi pertanyaannya bukan apakah Anda cukup kuat buat menang, tapi apakah Anda cukup disiplin buat ngebangun sebuah sistem di mana semua orang bisa menang bareng Anda?